majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.
majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi
ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات أو المشاهدين والمشاهدات saudara-saudara dan saudari yang hadir di Masjid Arfa'un Nas Undri ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya pada petang ini yang cerah kita bisa sama-sama kembali melanjutkan mengaji di salah satu dari tempat yang paling dicintai Allah, Masjid Arfa'un Nas Undri. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan ahabbul biqa'i ilallah al-masajid, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang dirahmati, yang diberikan ketentraman dan ketenangan, serta dihadiri para malaikat dan dibanggakan Allah di sebaik-baik masyarakat di atas. Oleh itu saya mengajak kita semua untuk mensyukuri nikmat yang besar ini. Mudah-mudahan semakin Allah beri, semakin hari semakin bertambah. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi Sayyidul Anam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada kesempatan ini kita duduk sama-sama belajar tentang hadis di antara hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral ikhwati wal akhawat rahimanillah wa iyyakum wa iyyakum. Pada pertemuan bulan yang lalu kita menyelesaikan hadis yang ke-37. Pada kesempatan ini kita masuk ke hadis yang ke-38. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Hadithu Thaminu wa Thalathun, hadis yang ke-38. Hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Ta'ala qala.
Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adani la'u'idhannah. Para hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan di antara ashabul kutubis sittah hanya beliau yang meriwayatkannya. Tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga tidak oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Sehingga hadis ini disebut min afradil Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, juga rawi hadis sebelumnya juga Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lambat Islamnya tapi paling banyak hafalannya. Masih ingat bulan yang lalu, lambat Islamnya banyak hafalannya. Kenapa? Tidak masalah kan? Mari kita contohkan, ayahnya 66 tahun umurnya, anaknya 6 tahun. Ayahnya lebih duluan ngaji tapi tidak hafal juz 30. Anaknya lambat ngaji, hafal 30 juz. Masalah hafalan biasa. Siapa yang Allah berikan kepadanya dan dibukakan, Abu Hurairah di antaranya, maka dia lebih banyak hafal dan meriwayatkan dari sahabat yang lain. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Ini termasuk hadis kursi. Hadis kursi yaitu hadis yang diriwayatkan Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin juga sudah kita jelaskan, ulama ikhtilaf apakah hadis kursi lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Kalau dengan makna ini antara hadis kursi dengan hadis nabawi sama, karena hadis nabawi lafaznya juga dari Nabi, maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis kursi lafaz dan maknanya langsung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi hanya meriwayatkannya. Mahdalakan oleh sebab itu berarti sama dengan Al-Quran. Para ulama menyebutkan tidak sama dengan Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim pertama mukjizat, terjaga keasliannya oleh Allah Taala, sedangkan hadis kursi tidak. Sehingga di antara hadis-hadis kursi ada yang dipalsukan orang karena tidak dijamin terjaga oleh Allah Taala. Yang kedua, hadis kursi membacanya bukan ta'abbud, bukan ibadah, sedangkan membaca Al-Quran adalah ibadah. Membaca satu huruf Al-Quran dapat 10 kebaikan. Hadis kursi tidak, kecuali dengan niat menuntut ilmu, maka dapat pahala mendapatkan atau menuntut ilmu, dan seterusnya. Kemudian hadis kursi boleh dibaca oleh orang yang berhadas besar.
berhadas besar, sedangkan Al-Quran tidak boleh dibaca oleh orang yang berhadas besar seperti junub misalnya. Kemudian hadis qudsi boleh disentuh oleh orang yang dalam keadaan berhadas, sedangkan Al-Quranul Karim tidak boleh disentuh oleh orang yang sedang berhadas, baik kecil maupun besar. Kemudian hadis qudsi tidak boleh dibaca dalam salat, sedangkan hadis ayat Al-Quran boleh dibaca dalam salat. Berarti dengan demikian maka lafaz dan maknanya dari Allah Taala tetap dan tidak sama dengan Al-Quran, dengan perbedaan-perbedaan yang tadi kita nukil yang disebutkan oleh para ulamanya. Ma'asyar kiram yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi seorang waliku, maka saya benar-benar mengumumkan perang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang memusuhi waliku, maka aku perangi dia. Perangi dia. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Al-wala atau al-wali, wali dari al-wala, daripada al-wala. Al-wala maknanya adalah cinta, loyal dan dekat. Maka siapapun yang memusuhi orang-orang yang cinta kepada Allah, yang dekat kepada Allah, yang senantiasa taat kepada Allah, maka Allah akan memeranginya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya memerangi kekasih Allah artinya adalah durhaka dan maksiat besar kepada Allah. Sebagaimana mendekatkan musuh Allah atau melakukan yang tidak disenangi Allah adalah sebesar-besar perbuatan memerangi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Allah mengumumkan perang kepada maksiat riba atau orang yang melakukan perbuatan riba sama dengan memerangi Allah, karena membuat kerusakan yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat. Ribalah yang membuat ekonomi tak akan pernah maju. Ribalah yang akan senantiasa menambah kita semakin terpuruk. Ribalah yang menyebabkan barakah dari Allah tidak turun. Makanya siapa yang tidak meninggalkan riba, fa illam taf'alu fa'dharu biharbin min Allah. Kalau kalian tidak meninggalkan riba, baik yang besar maupun yang kecil, maka berkumandanglah perang melawan Allah Taala. Demikian juga orang yang melakukan, orang para penyamun atau orang yang merampas harta-harta manusia juga disebut dengan istilah muharibin, orang-orang yang memerangi Allah Tabaraka wa Ta'ala karena kerusakannya sungguh besar. Nah sekarang kaum muslimin dan muslimat, para ikhwan dan akhwat dirahmati Allah, Allah katakan siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang kepadanya. Siapa yang akan menang kalau perang melawan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Oleh sebab itu termasuk dosa besar yang mafsadahnya sangat besar, yaitu memerangi para aulia Allah, para wali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentu saja orang yang paling tinggi kewaliannya kepada Allah adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Makanya orang yang mencoba memusuhi para wali Allah, para aulia Allah, para nabi,
mereka semuanya berakhir dengan kehancuran. Lihat umat Nabi Nuh alaihissalam memerangi Nabi Nuh, mereka dihancurkan. Umat Nabi Musa, Fir'aun, Haman, Qarun, semua memusuhi Nabi Musa dan Harun, Allah tenggelamkan. Dan orang-orang jahiliyah Makkah, musyrikin Makkah yang memerangi Rasulullah SAW, awliya illa, wali Allah yang paling dekat kepadanya, maka Allah hancurkan mereka dan hilangkan kekuasaan mereka. Dan akhirnya jadilah Nabi SAW dan para sahabat yang mengikutinya yang Allah berikan kekuasaan setelahnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala wajib kita cintai dan yang memeranginya wajib kita benci. Jadi wajib dicintai dan haram untuk diperangi. Karena sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh orang yang merupakan wali Allah Subhanahu wa taala adalah musuh-musuh Allah juga. Maka wajib mereka diperangi dan wajib mereka dibenci. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 1, La tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya. Jangan kalian menjadikan musuh-musuhku dan musuh-musuhmu sebagai para penolong kalian, sebagai para wali kalian dan pemimpin kalian. Wa qala, Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah 55-6, Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kalian adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Yang senantiasa mendirikan salat, menunaikan zakat, dan sedang mereka rajin ruku'. Wa may yatawalla Allaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang wala kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya pasukan Allah mereka yang menang. Ma'asyiral kiram. Nah, sekarang Nabi mengatakan, Allah SWT mengatakan, siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang dengannya. Maka siapa yang ingin selamat dari diperangi Allah SWT mesti mencintai para awliya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, siapa yang disebut dengan wali itu? Yang Allah Subhanahu wa taala sebut siapa yang memusuhinya, Allah umumkan perang dengannya. Apakah wali itu adalah orang-orang yang bisa terbang di udara, atau orang yang bisa menjadi pawang hujan, ya, mau hujan lalu dielakkannya hujan, ataukah mereka yang bisa berjalan di atas air, ataukah mereka yang bila hujan tak basah kena hujan, atau mereka yang bisa masuk ke dalam api dan sebagainya? Itu yang disebut wali? Belum tentu. Karena seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Law ra'aituhu yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa." Andainya saya lihat dia berjalan di atas air atau terbang di udara, fala a'tabiruhu, saya tidak menganggapnya sebagai wali hatta a'rifa mawqifahu minas sunnah, sampai saya tahu bagaimana sikapnya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-wilayah, al-wala yang dimaksud oleh Allah SWT, siapa yang memerangi orang yang memiliki al-wala seperti ini kepada Allah atau disebut dengan waliullah, bukanlah mereka yang punya keanehan-keanehan, apalagi ada yang mengklaim bisa bertemu Rasulullah dalam keadaan bangun. Ya, siapa yang bisa mendeteksi ketemu tak ketemunya?
Hah? Saya bisa aja sambil merem begini saya bilang, baca selawat tertentu, baca zikir tertentu, lalu saya bilang saya tadi bertemu Rasulullah. Bisa aja. Karena tidak ada alat detektornya. Tidak ada alat detektornya. Tapi yang penting kaum muslimin dan muslimat, Abu Bakar menghadapi masalah pelik dan sulit di masanya. Banyak orang yang murtad tak mau bayar zakat di masanya. Abu Bakar cinta pada Rasulullah. Abu Bakar sayang sama Rasulullah. Tak kenal Abu Bakar? Abu Bakar Siddiq kenal? Tak. Kok pada diam semua? Kalau gitu tak saya tanya ini lagi saja. Abu Bakar kenal? Hah? Cinta pada Nabi? Dekat sama Nabi? Taib. Kenapa Abu Bakar tidak bangunkan Nabi SAW, baca selawat, baca zikir? Kan dekat itu rumahnya. Kan dekat. Rasulullah, ini banyak yang murtad, ini banyak yang tak mau bayar zakat. Gimana saya melakukannya? Karena dia berdebat sama Umar radhiyallahu taala anhu. Umar bilang jangan diperangi. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Abu Bakar, tidak, saya akan perangi sekalipun saya sendiri. Ini masalah berat apa masalah ringan? Masalah darah. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Abu Bakar tidak membangunkan Nabi SAW dari kuburnya. Tidak membangunkan Nabi dari kuburnya. Demikian juga Umar radhiyallahu taala anhu. Berapa banyak masalah-masalah sulit yang dihadapinya dalam memerintah, juga tidak bertemu lagi dengan Rasulullah setelah wafatnya. Maka ada yang klaim-klaim bahwa bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu sedang bangun dan Nabi keluar dari kuburnya. Ini semuanya adalah dusta dan bohong belaka. Sebab bisa saja antum klaim, apalagi saya lama di Madinah, kan bisa aja saya klaim saya malam-malam pergi ke Masjid Nabawi, saya baca Quran, baca zikir ini, baca itu, tiba-tiba lalu keluar sinar dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum karena saya lama di Madinah ngangguk-ngangguk aja kan? Gimana antum buktikan tidaknya? Gimana cara buktikan tidaknya? Antum tidak pernah ke Madinah, saya lama di Madinah, ya kan? Ya kan? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hanya orang berilmu yang paham bahwa itu adalah dusta. Apa sebab? Karena kalau Nabi balik lagi, hidup lagi, berarti yang bertemu dengannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dia, karena bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam, berarti sahabat. Berarti sahabat, Masya Allah, sahabat sampai hari kiamat masih. Berarti sahabat Nabi masih sampai hari kiamat masih ada. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan bahwasanya di waktu beliau berada di tahun ke-10 Hijriah, dia katakan setelah 100 tahun tidak ada lagi yang hidup hari ini yang tersisa di atas permukaan bumi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, di sini Allah sebutkan cirinya siapa yang wali, yang bila dimusuhi, diperangi, Allah perang dengannya. Apa kata Allah Taala? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattuhu alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Berarti wali Allah itu adalah yang senantiasa mendirikan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu melakukan apa yang Allah fardukan kepadanya, bukan membuat amalan-amalan baru yang tidak diwajibkannya. Lihat kaum muslimin, di sini Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam ketika mensyarah hadis ini, beliau katakan ini menjadi bukti bahwa klaim orang-orang yang mengatakan dengan amalan-amalan yang diada-adakan bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah klaim yang batil, klaim yang tidak benar. Karena Allah katakan tidak ada suatu amalan yang dengannya hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai dari apa yang aku fardukan kepadanya. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, saya bertanya,
yang diwajibkan oleh Allah, bagaimana kita mengetahuinya? Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa amalan ini diwajibkan Allah atau tidak? Nah, gimana caranya? Mimpi dulu. Mimpi bertemu Allah dulu. Nah, terus gimana caranya? Sekarang salat wajib atau tidak? Wajib. Ada yang bilang tak ya? Wajib atau tidak? Wajib. Di mana tuan-tuan dan perempuan tahu salat itu wajib? Dari Al-Quran, dari hadis Nabi, sah? Atau dari mimpi? Hah? Dari mimpi? Dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena salat adalah amalan yang langsung menghubungkan kita kepadanya, jadilah salat amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dari mana antum tahu bahwa salat paling dicintai Allah? Dari Al-Quran dan hadis Nabi. Dari Al-Quran kenapa? Karena perintah Allah yang pertama dalam bentuk syariat setelah asyhadatain adalah as-salat. Yang kedua, Allah selalu mendahulukan salat dalam menyebut sifat-sifat orang yang didekatkan kepadanya. Ya kan? Selalu menyebut salat sebagai sifat orang beriman yang dekat pada Allah tabaraka wa taala. Betul kan? Misalnya ketika Allah sebutkan Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Al-Quran menjadi hidayah bagi orang bertakwa. Siapa? Yang beriman pada yang gaib dan mendirikan salat. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang-orang yang orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang senantiasa khusyuk dalam salatnya. Kemudian perintah salat banyak disebutkan Al-Quran. Yang kedua, lebih dijelaskan Nabi secara spesifik lagi, bahwasanya yang pertama dihisab nanti di akhirat terhadap seorang hamba Allah adalah salatnya. Bila baik salatnya, baik amalan yang lain. Bila rusak salatnya, rusak amalan yang lain. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak ada jalan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala kecuali dengan apa yang disyariatkan olehnya. Jelas? Belum nampaknya? Kau tengok anggukannya belum dalam lagi. Saya ulang lagi, bahwa tidak ada jalan yang mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan cara yang disyariatkannya, dan seluruh jalan yang diada-adakan adalah jalan buntu. Sekalipun diklaim orang yang mengadakan ada jalan yang paling lancar, karena Allah sudah mengirimkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan inilah jalan yang diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu, seperti kata Imam Asy-Syafi'i tadi, wali bukan karena punya sikap-sikap aneh, apalagi kalau sampai gila pula, apalagi sampai gila pula. Tidak ada wali dalam sejarah Islam yang sampai hilang akal. Para rasul Allah adalah yang paling wali, karena Allah akan sebutkan tadi dalam surah An-Nisa, innama waliyukumullahu wa rasuluhu. Allah dan rasulnya, walladzina amanu. Ada rasul yang gila? Ada rasul sampai gila? Karena asyik masuk dengan ibadah? Enggak ada. Demikian yang setelah Rasulullah SAW adalah sahabat yang 4. Siapa sahabat yang 4? Enggak kenal sahabat yang 4? Al-Khulafa Ar-Rasyidin enggak kenal? Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ada mereka yang pernah gila gara-gara ibadah? Enggak ada. Demikian juga para sahabat yang lain yang jumlahnya lebih dari 100.000 orang itu
tidak ada yang sampai gila karena ibadahnya kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Jadi syarat wali bukan sampai, untuk jadi wali Allah jangan sampai gila, karena syariat yang Allah turunkan bukan untuk orang gila, tetapi untuk ya syekh, syariat yang Allah turunkan untuk orang gila itu untuk orang sehat. Untuk orang gila itu orang sehat. Orang sehat. Kalau gila tidak masuk lagi, tidak wajib lagi melakukan apa-apa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka wali Allah itu adalah ma'ahab. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattuhu alaih. Tak ada satu pun yang menjadi sarana mendekatkan diri kepadaku oleh seorang hamba yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Berarti mesti yang diwajibkan Allah. Maka kalau tuan-tuan dan puan-puan nak mendekatkan diri pada Allah, mulai dengan yang wajib dulu, bukan yang sunat. Kita kadang-kadang di sini salah, ikhwan akhwat dirahmati Allah. Kadang sebagian kita karena sibuk melayani masyarakat misalnya dalam bentuk apapun, sampai meninggalkan salat. Ya, salat itu kesolehan pribadi katanya, sedangkan mengkhidmat masyarakat kesolehan sosial. Ya ikhwan, kesolehan pribadi itu lebih diutamakan daripada kesolehan yang sifatnya sosial. Lihat, Allah akan tanya dulu puasa, zakat, iya kan? Salat. Habis itu puasa, zakat, haji dan sebagainya, rukun dulu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di sini pentingnya kita memastikan bahawa taqarrub kepada Allah mesti dengan yang disyariatkan Allah SWT. Mimma tarattuhu alaihi. Tidak ada yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan. Berarti mulai dengan yang wajib, setelah itu baru yang sunat-sunat. Nah, di antara manusia yang mendekatkan diri kepada Allah ini, ada yang hanya sebatas melaksanakan yang wajib-wajib saja. Tentu saja ini sifatnya walah bersifat umum, yaitu cinta kepada Allah yang masih bersifatnya umum, dan ada yang lebih khusus lagi yang dijelaskan oleh Allah sendiri. Apa kata beliau? Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Setelah melaksanakan yang wajib, dan seorang hamba senantiasa menambahnya dengan yang sunat-sunat. Yang sunat tahunya dari mana? Juga dari Allah dan Rasul, dari Al-Quran dan Sunnah, bukan diada-adakan. Karena pikiran dan perasaan bukan dalil. Yang menjadi dalil itu adalah apa yang Allah turunkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Naam. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil, senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunat-sunat hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Di sini disebut dengan an-nafilah. Nafilah itu maknanya adalah tambahan. Jadi amalan yang sunat menjadi tambahan bagi yang wajib. Misalnya solat zuhur wajib berapa rakaat? Tak tambah, hanya 4. Baik, 4 rakaat. Terus diiringi dengan yang sunat-sunat. Misalnya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib atau sesudahnya. Yang ratib sesudahnya, tapi sebelumnya juga disunnahkan. Kemudian 2 rakaat setelah isya dan 1 rakaat setelah, tidak ada, 2 rakaat sebelum subuh. Ini namanya nawafil. Ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya muqayyad. Mutlak artinya salat sunat berapapun antum mau silakan. Salat sunat mutlak, kecuali di waktu-waktu yang terlarang.
Misalnya setelah asar sampai terbenam matahari, kemudian setelah subuh sampai terbit matahari, atau di saat matahari sedang tegak di atas, sedang sebelum tergelincir matahari. Ini salat sunat mutlak dilarang. Dan ada yang salat sunat muqayyad, misalnya masuk masjid muqayyad, atau setelah wudu misalnya muqayyad, dan seterusnya. Atau salat-salat yang tadi punya sebab-sebab tadi. Nah, senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunat-sunat hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Kalaulah seseorang sudah tidak dengan yang wajib saja ditambah dengan yang sunat-sunat, ini menandakan cintanya lebih. Karena dia memberi bukan hanya yang kewajiban, tapi menambah dengan yang lebih daripada itu. Misalnya kalau sempat tuan-tuan perempuan ini menikah, semua sayang tidak ada yang menikah di sini, jadi Pak ya bikin contoh. Ya, menikah, ada nafkah wajib, betul? Ada nafkah wajib berapa sebulan? Bagaimana nanya orang tidak pernah bayar nafkah? Semuanya masih dinafkahi. Misalnya nafkah wajib, ya sesuai dengan urf kita. Misalnya anggaplah untuk di kehidupan kita nafkah sebulan wajibnya 2 juta misalnya, diberikan oleh seorang suami pada istri. Nah, bila dia punya pendapatan lebih, maka diberinya tambahan. Menurut tuan-tuan dan puan-puan, tambahan ini karena tambah cinta atau tambahan tidak cinta? Atau jangan-jangan modus ini untuk merayu, minta izin? Biasanya ini tambah cinta. Dan sebaliknya, yang diberikan lebih itu akan membalas dengan cinta yang lebih pula. Sekarang suaminya memberikan lebih dari yang wajib. Ini apa nih bang? Ini sunat. Ini yang sunat, bonus untuk adinda. Padahal sisa-sisa belanja ada di tabungnya juga. Ditambah dengan bonus yang diberikan oleh suaminya. Tambah senang apa tambah tidak senang? Tambah senang apa enggak? Ya senanglah, dikasih tambahan bonus. Apalagi kalau bonusnya lebih banyak daripada aslinya. Ya, nafkah wajib untuk makan karena belum punya anak cukup 2 juta sebulan. Tapi dikasih bonus 3 juta karena abangnya masya Allah kerjanya gaji 15 juta pas selama diangkat jadi dosen unri. Ada urusan 15 juta? Mimpi dulu. Mimpi dulu. Nah. Ya kan ini mimpi namanya. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT, ketika semakin kita dekati dengan tambahan, maka Allah pun membalas dengan cinta yang lebih. Maka ketika itu Allah katakan, fa idza ahbabtuhu, bila aku sudah mencintainya, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka saya menjadi pendengaran yang dia dengannya mendengar. Para ulama menyebut ini, bahasa ini sering dalam seluruh bahasa ada, namanya bahasa ibrah, artinya Allah membimbing pendengarannya kepada sesuatu yang diridainya, karena dia melihat dengan penglihatan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan mata penglihatan yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan tangan yang dengannya dia berusaha. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki yang dengannya dia berjalan. Ya tidak mungkin Allah jadi kaki kita, kan tidak mungkin. Tidak mungkin Allah jadi tangan kita, kan tidak mungkin. Jadi maksudnya Allah berikan taufik kepada kakinya, Allah berikan taufik ke tangannya, Allah berikan taufik kepada penglihatannya, Allah berikan taufik kepada pendengarannya untuk mendengar yang baik, melihat yang baik, berjalan ke yang baik, dan berbuat yang baik. Ini sama dengan firman Allah, wa huwallazi ma'akum aynama kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Bukan maknanya Allah berada di mana-mana, tidak.
Allah tafsirkan sendiri, ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah tahu rahasia kalian dan yang kalian nampakkan. Berarti yang sama dengan kita itu adalah ilmunya. Dan ini bukan ta'wil, tafsir. Allah sendiri yang tafsirkan. Jelas? Nah, ma'asyiral kiram, wala in sa'alani. Nah, ini tafsir daripada yang tadi. Kalau dia meminta kepadaku, la'utiyanna, pasti aku beri. Kalau seandainya tangannya sudah tak Allah, untuk apa lagi dia minta, kan? Paham? Saya ulang lagi. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan menjadi penglihatan kita, Allah menjadi pendengaran kita, Allah menjadi kaki kita, Allah menjadi tangan kita untuk kita berusaha. Apakah maknanya Allah jadi telinga? Apakah maknanya Allah jadi tangan kita? Enggak. Di mana tafsirnya? Dalam hadis sendiri. Allah tafsirkan sendiri. Apa maknanya? Wala in sa'alani la'utiyannah. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, beri. Kalau Allah sudah jadi telinga kita, perlu minta lagi kita? Enggak, kan? Berarti kita masih terpisah dengan Allah. Berarti maksudnya ini adalah bahasa hiperbola, yaitu sampai Allah seolah-olah jadi pendengaran kita. Dan tidak mungkin Allah jadi pendengaran kita. Seolah-olah Allah jadi kaki kita yang kita dengannya berjalan. Tidak mungkinlah Allah menyatu dengan kita. Karena sebagian orang-orang tasawuf yang gulu menjadikan hadis ini sebagai keyakinan wahdatul wujud, menyatu dengan Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga dia buat amalan-amalan tertentu, di antaranya meninggalkan salat, meninggalkan puasa, sebab ya seperti Ibnu Arabi mengklaim dia menyatu dengan Allah. Di dalam jubah ini tidak lain kecuali Allah, berdasarkan pemahaman yang keliru terhadap hadis ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tidak semua orang yang memakai hadis memahami hadis dengan benar. Ada yang melenceng pemahamannya. Jelas? Padahal awal hadis, akhir hadis menjelaskan yang sebelumnya. Paham tak? Ketika kalau seandainya Allah sudah jadi tangan kita berusaha, apapun yang kita pegang ini Allah, apakah kita perlu minta lagi pada Allah? Ini udah ngantuk nampaknya, masih sore-sore begini ngantuk. Jangan-jangan hatinya sudah nak makan bakso nampaknya. Atau nak pesan bakso tadi ya? Saya ulang. Kalau maknanya Allah benar-benar jadi tangan kita, perlu lagi kita minta kepadanya? Perlu lagi minta kepadanya? Enggak, tinggal kita pakai. Berarti maksudnya bukan Allah yang jadi tangan, karena kita masih meminta kepadanya. Berarti Allah terpisah dari kita. Tidak mungkin Allah menyatu dengan kita. Kalau sudah menyatu, perlu lagi minta? Tidak. Nanti setelah itu wa in ista'adzani la'u'idzanna. Kalau minta perlindungan kepadaku, aku lindungi dia. Kalau dia sudah kaki kita, sudah jadi tangan kita, jadi penglihatan kita, jadi pendengaran kita, perlu minta perlindungan lagi kepadanya? Perlu minta lagi perlindungan kepadanya? Enggak. Karena dia sudah kita dia sudah dia. Jelas? Maka yang menafsirkan dia saya dia, itu adalah kekufuran yang nyata. Sebab hadis tidak mendukungnya. Jelas? Kalau tidak jelas saya ulang sampai paham. Ya, Imam Syafi'i dulu mengulang sampai 40 kali. Saya ulang lagi, paham ya? Dah paham? Kalau tidak pulang kita sampai maghrib. Ya, karena nas hadis kan kalau tidak ditafsirkan oleh hadis itu sendiri, orang akan keliru memahaminya. Sebab Allah katakan, bila aku mencintainya, dia jadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Aku akan menjadi pendengarannya yang dengan dia mendengar. Aku akan jadi kakinya dengan dia berjalan, dan aku akan jadi tangannya yang dengan tangan dia berbuat. Baik. Kalau tidak ada tafsir setelah itu, mungkin orang akan menafsirkan berarti Allah bisa menyatu dengan walinya, gitu ya. Kalau sudah jadi wali, menyatu dengan Allah tabaraka taala, bahwa dalam diri ini adalah Allah ada di sini. Meyakini Allah di langit aja payah, tiba-tiba Allah ada di dalam dirinya. Allah musta'an. Ini banyak manusia kalau yang sesat-sesat itu begitu, mengumpulkan segala hal yang bertentangan. Masyaallah kiram. Nah, kalau sempat di ujung hadis ini tidak dijelaskan oleh Allah sendiri, orang bisa saja memahami Allah menyatu dengan makhluknya. Kalau demikian nanti di sini pula lahir ilmu namanya pecah rokok, tahu?
Enggak tahu ya? Untung enggak tahu. Mau belajar? Bisa berada di 5 tempat dalam satu waktu. Mau belajar? Tapi harus sesat dulu. Kalau enggak sesat enggak dapat ilmu ini. Mau sesat? Enggak? Berarti enggak usah dipelajari. Saya enggak mau tunjukkan jalan sesat. Tapi ada yang mengatakan itu. Sampai ada yang klaim bahwa salah seorang dari wali di negeri ini bisa memecah diri sampai 73. Dalam satu waktu berada di 73 tempat. Allah Akbar. Gara-gara keliru memahami, wallahul musta'an. Syaitan itu bermain dengan kita, akhi. Makanya pahami hadis dengan hadis, jangan pahami hadis dengan hadas. Maka Allah sebutkan fa idza wala in sa'alani, bila dia meminta kepadaku aku akan beri. Berarti kalau hamba masih meminta kepada Allah, berarti Allah tidak menyatu dengan dirinya. Kalau hamba masih minta perlindungan kepada Allah, berarti Allah terpisah daripadanya. Berarti perkataan Allah, aku jadi pendengarannya, aku jadi penglihatannya, aku jadi kakinya, aku jadi tangannya, itu bahasa kiasan. Dan bahasa seperti ini ada semua, atau ada dalam semua bahasa. Jelas? Ya, seperti kita mengibaratkan kita terbang bersama ke udara. Dengan cinta kita terbang bersama ke udara. Jadi terbang? Enggak. Itu hanya bahasa kiasan, seolah-olah dengan cinta ini kita bisa berjalan kemanapun tempat yang tak mungkin dilakukan orang. Itu bahasa kiasan. Jelas? Nah, kalau tidak jelas tidak pulang kita. Harus jelas. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis ini disebut oleh para ulama a'zamul hadis fi auliyaillah. Hadis yang teragung dalam menyebutkan wali Allah Subhanahu wa taala. Dan wali itu adalah yang mendekatkan diri pada Allah dengan yang disyariatkan, bukan dengan yang tidak disyariatkan. Makanya Imam Syafi'i sebutkan tadi, andainya dia terbang di langit, di udara, atau berjalan di atas air, saya akan lihat apakah dia menerapkan sunnah Nabi atau melakukan ibadah sendiri. Maka kalau dia betul-betul dengan sunnah, maka kita katakan ini mungkin keramat. Tapi kalau seandainya tidak, ini bisa saja sihir dibungkus dengan bungkus agama dan kesalihan. Wallahu musta'an. Berapa banyak umat tertipu oleh manusia-manusia seperti ini. Tidak basah kena hujan, tapi dengan syarat harus merem dulu, harus zikir-zikir tertentu yang tidak disyariatkan. Akhirnya membuat banyak umat yang tertipu, sehingga keluar dari apa yang digariskan. Padahal Allah sudah jelaskan, wali yang paling dicintainya adalah yang melaksanakan yang diwajibkannya, bukan yang dibuat-buat sendiri oleh orang yang mendekatkan diri pada Allah. Kemudian bertambah cinta Allah bila melaksanakan hal-hal yang disunatkan, dan bila sudah mendekatkan diri dengan sunat sampai mendapatkan cinta Allah, sehingga Allah menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi kakinya, menjadi tangannya. Maknanya adalah bukan menyatu dengan Allah, tetapi Allah sendiri yang bimbing penglihatannya, bimbing pendengarannya, Allah bimbing kakinya, Allah bimbing tangannya. Apa buktinya? Karena kita di akhir hadis masih Allah sebutkan, kalau dia minta kepada aku berikan permintaannya. Kalau dia minta lindungi, aku lindungi. Kalau Allah sudah jadi menyatu dengan kita, tidak perlu lagi minta perlindungan kepadanya. Oleh sebab itu definisi wali dalam Islam itu dalam Al-Quranul Karim adalah ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, para wali Allah itu tidak perlu takut, tak perlu khawatir. Siapa mereka? Alladhina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Inilah wali itu, beriman dan senantiasa bertakwa. Siapa yang bertakwa? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Ada larangan yang sifatnya haram, ada larangan yang sifatnya makruh.
Ada kewajiban yang ada perintah yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunat. Yang wajib itu yang paling dicintai Allah. Bila kita melaksanakan yang wajib ditambah yang sunat, menambah cinta Allah kepada kita. Dan saat itulah Allah akan berikan bimbingan-bimbingan kepada kita, dan mungkin saja Allah berikan karamah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan karamah itu sesuatu yang sifatnya diberi, bukan dipelajari. Jadi kalau ada nanti anak belajar jadi karamah, itu sihir, bukan wali. Jelas Ustaz? Nanti antum baca selawat 1000 kali supaya kebal senjata. Hati-hati, ini bukan wali. Ya, ini bukan wali walaupun bunyi salawat. Antum harus rajin jemaah 50 hari ke masjid. Ya, supaya jadi wali. Tidak. Ya, karena tidak ada syariat yang seperti itu. Ini kadang-kadang bercampur antara hak batil, salah satu dari cara syaitan untuk menyerumuskan dan menyesatkan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Barangkali kalau tengok wajah-wajahnya sudah paham semua. Kita tutup aja sampai di sini. Tidak ada yang bertanya? Hah? Tidak ada yang bertanya kan? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berarti betul-betul sudah paham nih. Saya tidak tanggung jawab lagi nih. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.